Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Muslimin, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi ilmu hukum. Sore ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai prinsip hukum kepailitan, di mana tugas ini saya buat guna memenuhi tugas hukum kepailitan. Prinsip hukum kepailitan yang pertama yaitu prinsip hukum merupakan rasio legis dari norma hukum. Sucipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Asas hukum yang dituangkan dalam peraturan konkret, misalnya asas nulum delictum nulla poena sine propria legi poenali, seperti tercantum dalam pasal 1 KUHP, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Yang kedua adalah prinsip paritas kreditorium. Prinsip paritas kreditorium merupakan, atau dengan kata lain, kesetaraan kedudukan para kreditor, menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Prinsip paritas kreditorium dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam pasal 1311 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Yang ketiga, prinsip pari passu pro rate parte. Prinsip pari passu pro rate parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor, dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Yang keempat, prinsip structure creditors. Penggunaan prinsip paritas kreditorium yang dilengkapi dengan prinsip dari pari passu pro rate parte dalam konteks kepailitan masih memiliki kelemahan. Jika di antara kreditor tidak sama kedudukannya, bukan persoalan besar kecilnya piutang saja, tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Lalu yang kelima, prinsip utang. Dalam acara kepailitan, konsep utang tersebut sangat menentukan. Oleh karena tanpa adanya utang, tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Dengan demikian, utang merupakan raison d'être dari suatu kepailitan. Utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum yang sangat penting. Untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Yang keenam, prinsip debt collection. Debt collection principle mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Fred BG Tumbuhan menyitir pendapat dari Prof. Wessels di dalam buku Filing Peclaring, menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit, perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan konservateur beslaging maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim.
dinamakan tidak lazim karena kedua upaya hukum tersebut dinyatakan sebagai sarana tekanan presi middle untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor. 7. Prinsip debt pooling. Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pilot harus dibagi